Pukul 10 malam, suasana di hotel murah pinggiran kota itu tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari bangunan tua dengan cat yang sudah mengelupas itu. Tapi bagi Raka dan Nadia, tempat ini adalah surga. Surga yang mereka cari untuk melampiaskan hasrat terlarang mereka. Raka, pria beristri yang sudah lama merasa bosan dengan kehidupan rumah tangga yang monoton, kini menemukan pelarian di tubuh Nadia. Nadia, wanita muda yang hidupnya penuh dengan ambisi dan keinginan akan kemewahan, merasa dunia miliknya akan utuh hanya jika memiliki seorang pria kaya. Raka, meski sudah beristri, memenuhi semua keinginan Nadia. Begitu juga Nadia, yang selalu memenuhi kebutuhan seks yang selama ini kurang didapatkan Raka. Malam itu, mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman, jauh dari pandangan orang. Pilihan mereka jatuh pada hotel tua yang tampak kumuh dan tidak terawat. Raka yang semula sedikit ragu, akhirnya terbuai dengan alasan, ini tempat yang aman, gak ada yang bakal curiga. Mereka memasuki hotel itu dan langsung disambut oleh Bu Marni, pemilik hotel yang sudah tua. Wajahnya ramah, tapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Seperti ada rahasia yang disembunyikan di balik senyumnya yang lebar. Bu Marni segera mengantar mereka ke kamar nomor 07, yang katanya adalah kamar favorit pengunjung yang ingin beristirahat dengan tenang. Kamar itu tidak terlalu besar, hanya ada sebuah ranjang besar di tengahnya, meja rias, dan sebuah AC yang sedikit berisik. Raka dan Nadia tidak terlalu memperhatikan detail kecil itu. Mereka langsung menutup pintu dan mengunci kamar. Dalam beberapa detik, suara-suara dari luar hotel yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti beban yang menekan. Angin malam yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Ranjang itu terlihat biasa saja, tapi sesuatu yang aneh mulai terasa saat mereka berdua duduk di atasnya. Raka menggenggam tangan Nadia dengan cemas, mencoba menghilangkan perasaan janggal yang tiba-tiba muncul. Namun Nadia tampak santai, malah lebih fokus untuk mencium Raka dan melepaskan diri dari segala beban kehidupan. Saat mereka mulai melangkah lebih jauh, terdengar suara deritan dari kolong ranjang. Raka berpaling, mengira hanya suara dari kasur tua yang sudah lapuk. Namun suara itu berulang, makin lama makin keras. Raka mengabaikannya, mencoba untuk melanjutkan, tapi Nadia tiba-tiba berhenti. Raka, kamu dengar gak? Nadia bertanya dengan suara setengah takut. Wajahnya berubah pucat. Tapi gak ada apa-apa. Nadia, mungkin cuma suara dari bangunan tua ini, jawab Raka mencoba menenangkan, meskipun hatinya juga mulai merasakan kegelisahan yang sama. Lalu, di tengah keheningan itu, suara tawa seorang anak kecil terdengar dari bawah ranjang. Suara tawa yang terlalu nyaring, terlalu jelas untuk hanya dianggap angin atau halusinasi. Nadia terdiam, sementara Raka merasa ada yang salah. Ia merasa seolah-olah mereka tidak sendirian di dalam kamar itu. Mereka berdua saling berpandangan, seakan tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang ada di balik tawa itu? Dan lebih penting lagi, apa yang sedang menunggu mereka di dalam kamar itu? Itu adalah malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Raka menatap Nadia, yang wajahnya kini tampak tegang. Suara tawa anak kecil itu terus menggema dari bawah ranjang. Terdengar semakin jelas meski ruangan itu sepi. Seketika, rasa cemas mulai merayap di dalam dada Raka. Meskipun ia berusaha terlihat tenang, tubuhnya mulai terasa kaku. Nadia, yang biasanya selalu ceria dan percaya diri, kini hanya dia menatap ranjang dengan mata yang sedikit membelalak. Raka, itu suara siapa? Tanya Nadia dengan nada cemas. Meskipun suaranya terdengar seperti berusaha menenangkan dirinya sendiri. Raka menghela napas panjang, berusaha mencari penjelasan yang rasional. Mungkin ada anak kecil yang lewat dari luar. Jawabnya, meski dalam hatinya ia tak bisa sepenuhnya meyakini kata-katanya sendiri. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan semakin lama, suara tawa itu terdengar lebih dekat, seperti datang dari dalam kamar itu sendiri. Raka berdiri dan mendekati kolong ranjang dengan hati-hati. Aku cek dulu, ya, ujarnya, mencoba menunjukkan keberanian yang sesungguhnya mulai goyah. Dengan perlahan, Raka menunduk dan melongokkan kepala ke bawah ranjang. Namun,
Apa yang ia lihat membuat hatinya berdegup kencang. Kolong ranjang itu gelap, tetapi ada sesuatu yang terlihat. Sebuah bayangan hitam bergerak cepat, membuatnya tersentak mundur. Raka hampir terjatuh ke belakang karena kaget. Sementara Nadia yang ikut berdiri dari tempat tidur, menahan napas. "Ada apa, Rak?" Nadia bertanya, suaranya hampir berbisik. Raka masih terdiam, matanya terpaku pada bayangan yang baru saja bergerak itu. Tiba-tiba, sebuah bau busuk tercium begitu menyengat, seperti bau sesuatu yang sudah lama membusuk. "Gak ada apa-apa, Nadia. Cuma debu." Raka berusaha memberi penjelasan, meski suaranya terdengar ragu. Namun, Nadia yang semakin tidak nyaman berjalan ke arah ranjang. "Aku gak suka ini, Rak. Gak ada yang beres di sini," katanya, lalu duduk kembali dengan wajah pucat. Ia merasakan sesuatu yang tak beres dengan kamar ini. Bau busuk itu makin pekat, seolah datang dari dalam dinding-dinding hotel yang tampak rapuh itu. Suasana semakin tegang. Raka berbalik dan mencoba membuka jendela, berharap udara segar bisa mengusir perasaan aneh yang menggerayangi mereka. Tapi begitu jendela terbuka, angin dingin yang menghempas wajahnya justru terasa menyakitkan. Seperti sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang salah. Tiba-tiba, derit ranjang terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Raka terlonjak, matanya mencari-cari sumber suara itu. Namun yang ia lihat justru semakin membuatnya bingung. Ranjang yang tadinya tampak biasa saja, kini bergerak perlahan, seperti ada seseorang yang tengah duduk di atasnya. Tapi tidak ada seorang pun di sana. "Ini gak bisa jadi, Rak. Aku gak kuat lagi." Nadia berteriak, hampir menangis. Tubuhnya bergetar hebat. Raka menatapnya, bingung dan takut. "Kita harus keluar dari sini, Nadia," ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, meskipun pintu kamar sudah terbuka, ada rasa enggan untuk melangkah keluar. Seperti ada kekuatan yang menahan mereka. Sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki yang berat terdengar dari luar kamar. Langkah itu makin mendekat, semakin jelas, seperti ada seseorang yang berjalan pelan, menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Raka dan Nadia saling memandang, dan sebelum mereka sempat berkata apa-apa, pintu kamar terbuka sendiri dengan sendirinya. Di ambang pintu, berdiri Bu Marni, sang pemilik hotel, dengan senyuman yang tidak bisa dipahami. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada yang terlalu ramah. Namun, ada yang berbeda dengan senyum itu. Ada sesuatu yang ganjil, yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka berdua terdiam, seolah tak bisa berkata-kata. "Selamat malam, Nak. Kamar ini punya cerita sendiri," lanjut Bu Marni, suaranya terdengar tenang, namun ada sesuatu yang menakutkan dalam cara dia berbicara. Raka merasa darahnya mendidih saat melihat Bu Marni berdiri di depan pintu. Matanya yang tajam menatap mereka berdua dengan senyuman yang semakin lebar. Nadia, yang awalnya tampak ketakutan, kini mulai terlihat bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini. Bu Marni tidak mengucapkan kata-kata apapun lagi, hanya berdiri di sana, menunggu. "Bu, kenapa kamar ini?" Raka memulai, suaranya terdengar lebih kasar dari yang ia inginkan. "Kenapa ada suara anak kecil? Dan bau aneh itu?" Bu Marni tetap diam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan kata-katanya. Lalu, dia berkata dengan suara tenang, "Ada banyak cerita tentang kamar ini, Nak. Kamar ini memang sudah lama, tidak seperti kamar hotel lainnya." Senyumannya semakin misterius. Nadia menatap Bu Marni, merasa tidak nyaman dengan jawabannya yang terkesan evasif. "Maksud ibu apa? Kenapa kamar ini sampai gini? Saya gak suka," katanya, hampir berbisik. Tangannya menggenggam erat tangan Raka, seolah mencari perlindungan. Raka tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ia merasa ada yang aneh, tapi dia juga tidak ingin terlalu banyak berpikir. "Kami cuma butuh istirahat, Bu. Tolong jangan ganggu kami malam ini," kata Raka, berusaha menjaga jarak. Namun Bu Marni tidak bergerak. Ia justru melangkah masuk ke kamar tanpa permisi. Matanya tidak lepas dari mereka berdua.
Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Nah, kalian sudah terjebak di dalamnya. Ujarnya dengan suara pelan, tapi penuh arti. Raka dan Nadia saling berpandangan. Kalimat itu terdengar seperti ancaman, meskipun Bu Marni berbicara dengan tenang. Ada sesuatu yang membuat perasaan mereka semakin tidak nyaman. Mereka berdua ingin keluar dari kamar itu, tapi tubuh mereka terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi setiap langkah mereka. Bu, jangan bercanda. Kami tidak mau terlibat dalam hal-hal seperti ini, kata Raka, mencoba bersikap tegas. Namun, Bu Marni hanya tersenyum lagi. Kali ini senyumannya terlihat semakin mengerikan. Setiap orang yang menginap di kamar ini punya cerita masing-masing. Nah, dan sekarang giliran kalian, jawab Bu Marni, suaranya semakin dalam dan penuh makna. Kalian sudah berada di tempat yang salah. Dan malam ini, kalian akan mendapatkan apa yang sudah seharusnya kalian dapatkan. Raka merasa ada yang tak beres. Nadia sudah tampak sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Suara tawa anak kecil yang semakin nyaring terdengar lagi, kali ini seperti datang dari dalam kamar, bukan hanya dari kolong ranjang. Bau busuk yang tadi sempat hilang, kini kembali menusuk hidung mereka. Raka mulai merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dimaksud Bu Marni dengan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan? Sebuah perasaan buruk mulai menguasai dirinya. Semua yang mereka alami malam ini, suara, bau, dan sikap Bu Marni, terasa sangat tidak wajar. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu, tetapi setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya terasa berat. Nadia mulai menangis pelan, kepalanya terkulai lemas. Rak, aku gak bisa tahan lagi, aku takut. Rak, ini bukan tempat yang aman. Ujarnya, suaranya gemetar. Raka tahu mereka harus keluar dari sini, tapi entah mengapa, ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak mereka pahami. Mereka berdua semakin cemas, seolah dunia di sekitar mereka menjadi semakin sempit. Sudah terlalu terlambat untuk lari. Nak, kata Bu Marni dengan suara yang begitu dalam, sampai-sampai Raka merasa tubuhnya mulai gemetar. Semuanya sudah diatur. Kalian sudah ada dalam bagian dari ritual ini. Raka terdiam, mulutnya terasa kering. Ritual? Apa maksudnya? Semua yang ia rasakan sekarang membuatnya bingung dan takut. Nadia sudah tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Langkah berat, seolah-olah ada lebih dari satu orang. Kaki Raka mulai lemas, dan tanpa sadar, ia menatap Bu Marni dengan tatapan cemas. Apa yang akan terjadi pada kami? Tanya Raka dengan suara serak. Bu Marni hanya tersenyum. Kalian akan mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Jangan khawatir, semua sudah direncanakan, jawabnya datar. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti, dan suasana menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara detak jantung Raka yang terdengar begitu keras. Ketegangan meningkat. Mereka berdua tak tahu apa yang harus dilakukan. Segalanya terasa semakin gelap. Setelah Bu Marni keluar dari kamar, suasana makin mencekam. Raka buru-buru mengunci pintu, tangannya gemetaran. Nadia terduduk di ujung ranjang, wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Rak, aku mau pulang, bisik Nadia lirih. Raka mengangguk cepat. Ia pun mau. Tapi saat ia memutar kenop pintu untuk memastikan, sesuatu yang aneh terjadi. Kenop pintu itu terasa berat. Seperti ada tangan lain di seberang pintu yang juga menggenggam erat dari luar. Ia mendorong lebih kuat, tapi pintu itu sama sekali gak bergerak. Seperti terkunci, padahal jelas tadi ia yang menguncinya dari dalam. Nadia, pintunya gak bisa dibuka, kata Raka, berusaha tetap tenang meski nadinya berdegup kencang. Nadia mulai menangis. Isaknya kecil, nyaris gak terdengar, tapi cukup membuat Raka tambah panik. Ia mendekati Nadia, berusaha menenangkannya. Tapi saat itu juga, lampu kamar tiba-tiba redup. Bukan padam total, tapi berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Suasana kamar yang sudah menyeramkan kini terasa makin sesak. Rak,
Lihat itu. Nadia menunjuk ke arah meja rias di sudut ruangan. Cermin di atas meja itu berembun, padahal AC kamar sudah sejak tadi mati. Perlahan-lahan, di tengah embun itu, muncul tulisan seperti goresan jari. Jangan bohong. Raka mundur satu langkah. Nadia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Mereka tahu, apapun itu, sekarang sedang memperhatikan mereka. Bukan hanya memperhatikan, tapi juga mempermainkan. Tiba-tiba, ranjang berguncang keras. Bukan seperti gempa kecil, tapi benar-benar berguncang seolah ada orang besar yang mengguncangnya dengan brutal. Nadia berteriak, dan tanpa pikir panjang, ia melompat turun dari ranjang, jatuh terduduk di lantai. "Rak, tolong!" teriaknya histeris. Raka menarik Nadia berdiri, membawanya menjauh dari ranjang. Tapi sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, dari kolong ranjang, muncul suara geraman kecil. Bukan suara manusia, tapi juga bukan hewan. Suaranya berat, serak, dan membuat bulu kuduk berdiri. Dari bawah ranjang, perlahan-lahan, keluar tangan kecil, tangan anak-anak, berwarna pucat kebiruan, seolah milik mayat. Tangan itu merangkak keluar, diikuti kepala seorang anak kecil yang matanya kosong, kulit wajahnya mengelupas seperti terbakar. Nadia menjerit sekeras-kerasnya. Raka terpaku beberapa detik sebelum menarik Nadia menuju jendela, berusaha mencari jalan keluar. Tapi ketika Raka berusaha membuka jendela itu, kaca jendela berembun dan membentuk wajah. Wajah Raka sendiri, tapi dengan mata hitam legam dan senyum bengkok. "Apa-apaan ini?" Raka berteriak frustasi. Mereka kembali mundur ke tengah kamar. Suara anak kecil tertawa lagi, kini terdengar dari segala arah. Dari kolong ranjang, dari dalam lemari, bahkan dari dinding. Tawa itu bercampur dengan suara tangisan lirih dan bisikan-bisikan aneh yang seolah memanggil-manggil nama mereka. "Nadia, kita harus keluar dari kamar ini sekarang juga," kata Raka, mengguncang tubuh Nadia yang tampaknya sudah mulai kehilangan kesadaran. Namun sebelum mereka sempat mengambil langkah, lantai di bawah kaki mereka terasa bergetar ringan. Seperti ada sesuatu yang menggeliat di balik ubin kamar. Nadia memandang ke lantai, matanya melebar ketakutan. "Rak, lantainya ada yang hidup di bawah." Raka hanya bisa menarik napas pendek, siap untuk lari ke pintu, meski di dalam hati ia tahu, tempat ini gak akan membiarkan mereka pergi semudah itu. Sesuatu sudah terbangun, dan kini mengincar mereka. Raka membanting tubuhnya ke pintu, berusaha keras membukanya. Tapi sia-sia. Pintu itu seperti dilas dari luar. Napasnya memburu, peluh dingin membasahi keningnya. Nadia, masih setengah sadar, bersandar di dinding, mulutnya terus-menerus komat-kamit seperti orang mengigau. Di tengah kekalutan itu, mata Raka tertuju pada sebuah benda di pojok kamar. Sebuah papan kayu tipis di lantai yang tampak sedikit terangkat. Seperti ada ruang kosong di bawahnya. Tanpa banyak pikir, Raka mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mencongkel papan itu. Benar saja, di bawah papan itu ada lubang kecil, cukup besar untuk menyembunyikan sesuatu. Ia menunduk, mengintip ke dalam lubang itu. Di dalamnya, Raka menemukan sesajen. Dupa yang sudah gosong, bunga-bunga layu, dan, yang membuat jantungnya hampir berhenti, foto dirinya dan Nadia. Foto itu terlihat baru, seolah baru dicetak hari ini. Di atas foto, ada bercak darah segar. Raka langsung mundur sambil menahan mual. "Nadia, lihat ini," katanya dengan suara bergetar. Nadia, yang mulai sadar, merangkak pelan mendekat. Begitu melihat apa yang ditemukan Raka, ia langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. "Apa-apaan ini, Rak?" Nadia menangis ketakutan. Di balik sesajen itu, ada secari kertas kumal. Raka mengambilnya dengan ragu. Saat dibuka, tertulis tangan dengan tinta merah. Yang berselingkuh, akan ditukar dengan kekayaan. Yang mengkhianati, akan jadi tumbal. Membaca itu, Raka langsung paham. Ini bukan sekadar kamar biasa. Ini tempat tumbal. Siapapun yang melakukan dosa di kamar ini,
akan jadi korban dalam ritual pesugihan. Aku rasa, Bu Marni. Raka tak bisa melanjutkan kata-katanya. Tenggorokannya terasa kering. Hotel ini bukan hotel biasa. Ini perangkap. Nadia menatap Raka dengan mata berair. Maksudmu, kita dijebak? Raka mengangguk pelan. Mungkin semua yang kesini memang diincar. Disuruh jatuh ke dosa, lalu dijadikan tumbal. Perlahan, semua potongan kejadian malam itu terasa masuk akal. Mulai dari keramahan Bu Marni yang berlebihan, suara-suara aneh, bau busuk, hingga bayangan anak kecil itu. Rak, kalau kita gak segera keluar dari sini, kita bakal... Nadia tidak sanggup meneruskan. Tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, lampu kamar kembali berkedip-kedip. Dari kolong ranjang, suara tawa anak kecil semakin keras, bercampur dengan suara tangis perempuan. Dinding kamar seolah bernafas, mengembang dan mengempis perlahan seperti dada makhluk hidup. Raka meraih tangan Nadia. Kita gak boleh diam aja. Kita cari jalan lain. Kalau gak bisa lewat pintu atau jendela, mungkin lewat kamar mandi. Tanpa buang waktu, mereka berdua berlari ke kamar mandi. Namun saat pintu kamar mandi dibuka, mereka langsung tertegun. Di dalamnya, bukan kamar mandi biasa. Lantai dan dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan aneh, simbol-simbol kuno berwarna merah tua. Di tengah ruangan ada ember berisi air merah pekat, yang mengeluarkan bau amis menyengat. Di dasar ember, tampak sesuatu, seperti rambut manusia yang mengambang. Nadia menjerit dan berlari mundur, hampir terjatuh. Raka buru-buru menutup pintu kamar mandi itu. Apapun ini, kita harus cari akal, desis Raka. Kalau kita diam aja, kita bakal mati di sini. Tapi dalam hati, ia tahu apapun yang terjadi selanjutnya, semuanya gak akan semudah itu. Ada sesuatu yang sudah mengunci mereka di kamar ini, dan itu bukan manusia. Raka menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. Kepalanya berdenyut, pikirannya berputar cepat mencari cara. Ia tahu, kalau cuma diam dan pasrah, mereka benar-benar bakal jadi tumbal malam ini. Nadia, dengar aku, kata Raka, menatap Nadia yang masih gemetaran di sudut kamar. Kita gak bisa terus ngikutin aturan di tempat ini. Kalau mereka mau kita ketakutan, kita harus lawan. Nadia menggeleng cepat. Rak, aku takut. Aku gak mau. Ini bukan hal biasa. Aku juga takut. Bentak Raka, suaranya pecah. Tapi kalau kita diam aja, kita habis. Dengan sisa tenaga, Raka menarik Nadia berdiri. Ia menatap sekeliling kamar, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa mereka gunakan. Pandangannya jatuh ke meja rias. Ada cermin besar yang setengah retak. Ia teringat di film-film, cermin sering jadi jalan makhluk-makhluk itu buat masuk ke dunia manusia. Kalau sumber gangguannya dari cermin ini, mungkin kita bisa hancurin, katanya cepat. Nadia menatapnya bingung, tapi tak membantah. Apapun lebih baik daripada hanya duduk menunggu maut. Raka mengambil kursi kecil di sudut kamar. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan membanting ke arah cermin. Kaca cermin pecah berantakan, suara retaknya keras menggema di seluruh kamar. Begitu cermin hancur, sesuatu yang aneh terjadi. Suara tawa anak kecil itu langsung berubah jadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Nadia menutup telinga sambil berjongkok. Raka juga merasa kepalanya berdenyut keras. Seolah-olah ada sesuatu di dalam ruangan ini yang marah besar. Ayo, jangan berhenti, teriak Raka. Ia mengambil pecahan kaca terbesar, lalu menggambar simbol silang besar di pintu dan jendela menggunakan darah dari jari telunjuknya yang tergores. Entah kenapa, instingnya mengatakan itu perlu dilakukan. Beberapa detik setelah tanda itu dibuat, suasana kamar sedikit berubah. Udara yang tadinya berat kini terasa sedikit lebih ringan. Tapi itu bukan berarti bahaya sudah lewat. Lantai kamar kembali bergetar. Kali ini lebih keras. Dari bawah kolong ranjang, kepala anak kecil itu muncul lagi. Tapi sekarang wajahnya berubah. Separuh wajahnya hangus, matanya melotot merah darah, dan mulutnya menganga penuh gigi runcing. Nadia menjerit,
tapi Raka langsung menyeretnya ke arah pintu. "Ayo, kita coba lagi," seru Raka, mendobrak pintu sekuat tenaga. Dengan dorongan terakhir, pintu itu sedikit bergeser, cukup untuk menyelipkan tubuh mereka. Tanpa pikir panjang, mereka memaksa diri keluar lewat celah sempit itu, mengabaikan rasa sakit di bahu dan pinggul mereka. Begitu berhasil keluar dari kamar, Raka mengira semuanya akan selesai. Tapi ternyata lorong hotel itu berubah. Lampu-lampu di lorong padam satu persatu, meninggalkan kegelapan total. Aroma amis bercampur busuk makin kuat menyeruak. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki berat, menyeret, mendekat ke arah mereka. Nadia menarik napas pendek. "Rak, itu Bu Marni." Raka menoleh, dan di ujung lorong, berdiri sosok Bu Marni. Tapi bukan seperti yang tadi. Tubuhnya bungkuk, matanya hitam sepenuhnya, dan kulitnya mengelupas seperti orang membusuk. Raka tahu, melawan belum selesai. Ini baru awal. Raka menarik Nadia lebih erat begitu sosok Bu Marni mulai melangkah perlahan ke arah mereka. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi, ceprok, menjijikan. Seolah daging di telapak kakinya hancur setiap menyentuh lantai. Bau busuk yang tadi hanya samar, sekarang menusuk hidung, bikin mual. "Nadia, lari!" teriak Raka. Mereka berdua berlari secepat mungkin menyusuri lorong gelap. Tapi lorong itu seperti gak ada ujung. Setiap berbelok, mereka malah kembali lagi ke depan kamar 07. Kamar itu, pintunya kini menganga lebar, seolah memanggil-manggil mereka untuk kembali masuk. Apa-apaan ini? Raka mulai frustrasi. Kita kayak jalan di tempat. Nadia sudah hampir pingsan. Napasnya berat, kakinya gemetar. "Rak, aku udah gak kuat." Suara langkah berat itu semakin dekat. Dari ujung mata, Raka bisa melihat Bu Marni, atau apapun itu, sekarang merangkak dengan kecepatan aneh. Tubuhnya membungkuk hampir menyentuh lantai. Kepalanya tertekuk ke belakang dengan sudut yang gak wajar. Tiba-tiba, dari pintu kamar 07, muncul bayangan anak kecil itu lagi. Kali ini dia berdiri tegak, dengan mata bolong menatap Raka dan Nadia. Tawa kecilnya kembali terdengar, dingin dan menyeramkan. Raka berpikir cepat. Kita gak bisa keluar lewat lorong ini. Kita harus cari jalan lain. Matanya menyapu sekeliling. Tepat di dekat tangga darurat, ia melihat pintu kecil bertanda, "Staff only." "Mungkin itu," seru Raka sambil menarik Nadia ke arah pintu itu. Sambil menahan napas, ia mendorong pintu tersebut. Ajaibnya, pintu itu terbuka. Mereka berdua langsung masuk, menutup pintu sekuat tenaga. Tapi apa yang mereka lihat di balik pintu itu malah bikin darah Raka seakan berhenti mengalir. Ruangan itu penuh dengan bungkusan plastik hitam besar, seperti kantong mayat. Bau busuk yang tadi cuma samar, sekarang benar-benar menyengat sampai bikin mata perih. Satu persatu, bungkusan itu bergerak-gerak, seolah isi di dalamnya masih hidup. Nadia menjerit, mundur hingga punggungnya menabrak rak besi di belakang. Kantong-kantong itu mulai mengeluarkan suara lirih, erangan dan rintihan pelan. Raka mundur perlahan, matanya melebar ngeri. Ini, semua tamu yang pernah menginap di kamar itu. Gumamnya tanpa sadar. Tiba-tiba, salah satu kantong plastik terobek dari dalam. Sebuah tangan kurus, penuh luka, mencuat keluar, menggapai-gapai ke udara. Tak lama, kepala seseorang muncul. Wajahnya membusuk, matanya kosong menatap mereka. "Rak!" Nadia berteriak panik. Tanpa berpikir panjang, Raka menyeret Nadia lagi, mencari jalan keluar lain. Mereka menemukan pintu kecil di sisi ruangan, mungkin menuju dapur atau belakang hotel. Mereka berlari, membanting pintu itu terbuka. Tapi suara Bu Marni, atau makhluk yang mengaku sebagai dirinya, bergema keras di belakang mereka. "Kalian sudah dipilih. Tidak bisa lari." Begitu menoleh sebentar, Raka melihat makhluk itu sekarang berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Tubuhnya menghitam, matanya memancarkan cahaya merah, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Dengan sisa tenaga, Raka dan Nadia berlari menembus pintu lain,
keluar menuju halaman belakang hotel yang gelap dan berantakan. Tapi langkah mereka tersendat saat melihat tanah di belakang hotel penuh lubang-lubang besar. Seperti kuburan massal yang baru digali. Dan dari lubang-lubang itu, muncul tangan-tangan pucat, merangkak keluar satu persatu. Raka dan Nadia terhenti di depan halaman belakang hotel yang sudah seperti kuburan. Tanah yang berantakan, berlubang-lubang besar, dan tubuh-tubuh yang mulai muncul dari bawah tanah. Setiap tangan pucat yang merangkak keluar membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Raka melihat ke sekitar, mencari cara untuk keluar. Tapi saat matanya menyapu sekeliling, ia menyadari satu hal, tak ada jalan keluar. Ini sudah selesai. Nadia, kita terjebak di sini, katanya pelan, suaranya berat. Ia sudah tak tahu lagi harus lari kemana. Nadia menangis tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Rak, kenapa semua ini bisa terjadi? Kita gak bisa keluar, kan? Raka menghela napas. Tubuhnya merasa lelah. Namun pikirannya masih berputar cepat. Ia tahu satu hal, mereka gak bisa terus berlari. Mereka harus menghadapi semua ini. Sepertinya, Bu Marni, atau apapun itu, memang sudah menunggu mereka untuk datang ke tempat ini, tempat yang memang disiapkan untuk mereka. Mereka berdua mundur perlahan saat suara langkah Bu Marni yang berat semakin dekat. Wajahnya yang rusak, mata hitam pekat, dan mulutnya yang terus-menerus mengeluarkan suara aneh itu sudah cukup membuat mereka hampir putus asa. Nadia, dengerin aku, kata Raka, menggenggam tangan Nadia dengan kuat. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Kita harus melawan. Nadia memandangnya dengan mata yang penuh air mata. Tapi, kita gak punya apa-apa. Apa yang bisa kita lawan? Raka menatap langit malam yang gelap, mencari inspirasi. Ia merasakan keputusasaan yang sama. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berkata kalau ia tidak bisa menyerah. Tangan Nadia yang dingin di genggamannya memberikan kekuatan tambahan untuk bertahan. Di depan mereka, Bu Marni, atau makhluk itu, semakin mendekat, menyeret tubuhnya yang terkulai dengan langkah yang semakin cepat. Suara desisan dari mulutnya semakin keras, seolah mengisap semua udara di sekitar. Raka menatap tangan-tangannya, yang tanpa sengaja masih memegang pecahan kaca dari cermin yang ia hancurkan tadi. Sebuah ide liar muncul di kepalanya. Ini mungkin gila, gumamnya, tapi kita gak punya pilihan. Dengan cepat, Raka mengangkat pecahan kaca itu, menatap Bu Marni yang kini sudah hanya beberapa langkah di depan mereka. Nadia terdiam, tak tahu harus berbuat apa, tapi matanya menatap Raka dengan harapan yang hampir hilang. Bu Marni mengeluarkan suara tawa yang semakin keras. Kalian pikir bisa melawan saya? Kalian sudah terlambat. Dengan sekuat tenaga, Raka melemparkan pecahan kaca itu ke arah makhluk itu. Namun, seperti tak ada pengaruhnya, kaca itu hanya meluncur lewat tubuh Bu Marni yang tampak transparan, menembusnya begitu saja. Makhluk itu tersenyum lebar. Terlambat, Raka. Semua sudah menjadi bagian dari kuasa ini. Tidak ada yang bisa lari. Namun, Raka tak menyerah begitu saja. Dalam hatinya, ia tahu ada satu hal yang belum dicoba. Ia menggenggam erat pecahan kaca itu, kali ini memotong tangannya sendiri, memeras darahnya di atas tanah yang berlumuran kegelapan. Saat darahnya menetes, tanah itu bergetar, mengeluarkan suara seperti gemuruh. Nadia menatapnya dengan mata terbelalak. Rak, apa yang kamu lakukan? Raka hanya diam, menatap ke dalam mata Bu Marni yang penuh dengan kebencian. Tanah di sekitar mereka mulai terbelah. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan tanah itu, mengangkatnya dari dalam. Rangkaian suara rintihan datang dari bawah tanah, semakin kuat. Dan di saat yang bersamaan, Bu Marni terhenti. Wajahnya yang dulu mengerikan kini berubah. Mata yang semula hitam legam kini mulai berkilau, dan mulutnya menutup rapat. Raka dan Nadia menatapnya dengan penuh harap. Mungkin, hanya mungkin, darah yang ia tumpahkan di tanah itu bisa membalikan kekuatan yang ada. Tapi itu masih belum cukup jelas. Teror ini baru saja dimulai, dan mereka masih harus bertarung untuk keluar hidup-hidup. Raka dan Nadia masih terengah-engah,
berdiri di tengah halaman belakang hotel yang penuh dengan lubang-lubang besar. Rasa takut dan cemas mencengkeram mereka. Namun ada sedikit harapan yang muncul saat tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Tanda-tanda seperti ini, meski menakutkan, memberi mereka secercah keyakinan. Mungkin, hanya mungkin, usaha Raka yang mengorbankan darahnya bisa membalikkan keadaan. Tiba-tiba, tanah yang bergetar itu berhenti. Suasana yang tadi begitu tegang, kini terasa hening, seolah waktu berhenti sejenak. Raka merasakan napasnya yang berat, tubuhnya yang lelah, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, dari lubang-lubang tanah yang ada di sekitar mereka, muncul sesuatu yang mengejutkan. Bukan lagi tangan-tangan mayat yang terkulai, melainkan sosok-sosok manusia yang tampak hidup. Namun wajah mereka kosong, pucat, dan matanya terbelalak tanpa ekspresi. Mereka semua, korban pesugihan ini, kata Raka pelan, bibirnya hampir tak bersuara. Nadia menutup mulut dengan tangan, tak mampu berkata apa-apa. Wajah-wajah yang muncul dari dalam tanah itu sepertinya terjebak dalam siklus yang tak pernah berakhir. Mereka hidup, tapi terperangkap dalam siksaan, seperti jiwa-jiwa yang tak pernah bisa bebas. Namun, ketika Bu Marni, atau makhluk yang mengaku dirinya, muncul kembali di tengah-tengah mereka, suasana yang sempat hening itu langsung berubah menjadi mencekam. Makhluk itu kini berdiri tegak, dengan senyum lebar yang semakin mengerikan. Ada sesuatu yang aneh dalam senyum itu. Senyum itu bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang penuh dengan kemarahan. Apakah kalian pikir darah yang kalian tumpahkan bisa menghentikan semuanya? Suara Bu Marni terdengar seperti bisikan dari dalam bumi. Kalian tidak mengerti. Ini adalah jalan yang sudah dipilih sejak lama. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Raka dan Nadia menatapnya dengan pandangan tajam. Raka berusaha menenangkan dirinya. Kalau begitu, kenapa kamu membiarkan kami keluar hidup-hidup tadi? Kenapa kami masih ada di sini? Bu Marni tertawa pelan. Itulah yang kalian inginkan, bukan? Penyelesaian palsu. Kalian merasa seperti menang karena tanah itu bergerak. Kalian merasa seperti berhasil karena kalian bisa mengalahkan aku. Tapi itu semua hanya ilusi. Raka merasa ada sesuatu yang aneh. Semua yang terjadi ini terlalu cepat, terlalu mudah. Dia seolah sudah dibiarkan keluar dari perangkap, tapi justru itu yang membuatnya lebih curiga. Apa maksudmu? Tanya Raka, masih berusaha mencari jawaban yang lebih jelas. Bu Marni menatap mereka dengan penuh kebencian. Kalian hanya bagian dari ritual yang lebih besar. Setiap orang yang datang ke sini, yang melakukan dosa di kamar itu, tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Kalian berdua akan menjadi bagian dari kami, entah itu tubuh atau jiwa kalian. Dalam sekejap, suasana berubah lagi. Raka merasakan tubuhnya menjadi sangat berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Nadia juga terjatuh ke tanah, dan mereka berdua tak bisa bergerak. Segala sesuatu mulai terasa berputar. Sekarang kalian tahu, kata Bu Marni sambil mendekat. Penyelesaian ini hanya sebuah tipuan. Semua yang kalian lakukan adalah bagian dari takdir ini. Raka dan Nadia berjuang untuk bangun, berusaha keras untuk mengubah kenyataan yang sepertinya sudah tertutup rapat. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Semua usaha mereka, setiap langkah, selalu membawa mereka kembali ke titik yang sama. Itulah yang terjadi. Penyelesaian yang mereka pikirkan, kemenangan yang mereka bayangkan, ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Mereka hanya berjalan lebih dalam ke dalam perangkap yang sudah disiapkan untuk mereka. Raka dan Nadia terbaring di tanah, tubuh mereka semakin tertarik ke dalam bumi yang gelap. Segala usaha untuk melawan tampaknya sia-sia. Mereka tidak bisa bergerak. Tubuh mereka dipenuhi rasa berat dan dingin yang semakin menggerogoti. Mereka hanya bisa menatap Bu Marni, atau makhluk yang mengaku dirinya, yang kini berdiri dengan senyum lebar, seperti seorang pemenang yang melihat korban-korbannya tersungkur. Namun, ketika Raka mulai merasa harapan benar-benar hilang, ada sesuatu yang aneh terjadi. Tanah yang semula menarik tubuh mereka ke bawah, tiba-tiba berhenti. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membekukan semuanya. Raka merasakan perbedaan yang sangat mencolok.
Suasana yang semula penuh ketegangan dan rasa takut kini terasa hampa, seperti ada yang hilang dari dalam dirinya. Ia mencoba untuk menoleh ke arah Nadia, namun wanita itu justru tersenyum padanya. Bukan senyum ketakutan, bukan senyum cemas, melainkan senyum penuh kepuasan. "Apa yang terjadi?" tanya Raka, suaranya bergetar. Nadia hanya diam, lalu berdiri perlahan. Senyumnya semakin lebar, matanya bersinar dengan kilau yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Sesuatu yang aneh dan asing mulai muncul di dalam dirinya. Sesuatu yang gelap, yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. "Rak, ini bukan tentang kita," kata Nadia, suaranya terdengar jauh berbeda. "Ini bukan hanya soal pesugihan atau Bu Marni. Ini soal sesuatu yang lebih besar, yang sudah ada sejak awal." Raka menatap Nadia dengan bingung, tubuhnya terasa seperti terjepit. "Apa maksudmu?" Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya terasa lemas dan tidak ada kekuatan sama sekali. Dan saat itu, Bu Marni tertawa dengan keras. Suara itu semakin menggema, seakan berasal dari kedalaman tanah yang tak terhingga. "Kalian bodoh sekali," katanya, suaranya penuh dengan penghinaan. "Kalian memang tak bisa melawan takdir. Tapi kalian berdua telah melakukan bagian kalian dengan sempurna." Raka yang semakin bingung mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tapi ketika matanya bertemu dengan mata Nadia, semuanya berubah. Nadia bukan lagi wanita yang ia kenal. Wajahnya, meskipun masih sama, kini tampak berbeda. Ada sesuatu di dalam tatapannya, sesuatu yang sangat asing. Nadia berjalan mendekat ke arah Bu Marni, seolah mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Raka merasakan darahnya mendidih. "Nadia, jangan!" teriaknya, mencoba mencegahnya. Tapi Nadia tak mendengarkan. Ia menyentuh tangan Bu Marni dengan lembut, seolah menyatu dengan makhluk itu. Jadi ini yang sebenarnya terjadi. Raka hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Nadia, kamu sudah tahu dari awal." Nadia menoleh padanya, dan senyumnya semakin lebar. "Aku bukan orang yang kamu pikirkan, Raka. Aku bukan wanita biasa. Aku sudah lama menjadi bagian dari ini, jauh sebelum kamu datang ke sini." Raka terdiam. Tubuhnya gemetar saat menyadari kenyataan yang sangat mengejutkan. Nadia, yang selama ini ia kira adalah korban, ternyata adalah bagian dari ritual ini. Semua yang terjadi, semua kecurigaan yang ia rasakan, ternyata benar. Nadia adalah bagian dari perangkap besar yang telah disusun jauh sebelum mereka berdua bertemu. Bu Marni menatap Raka dengan tatapan penuh kemenangan. "Kalian berdua memang sudah dipilih sejak awal. Nadia, bukanlah orang yang kamu kenal. Dia adalah pengikut sejati dari ritual ini. Dan kamu, Raka, adalah bagian dari kontrak yang tak bisa dihindari." Raka merasa jantungnya berhenti berdetak. Semua yang terjadi, semua yang ia perjuangkan, ternyata sebuah kebohongan. Nadia, yang selama ini ia anggap sebagai korban, ternyata adalah pengkhianat yang dengan sengaja membawanya ke dalam perangkap ini. Tak ada cara untuk melarikan diri. "Nadia, kamu..." Raka tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia merasa dikhianati, merasa seolah hidupnya hancur dalam sekejap. Semua yang ia lakukan, semua perasaannya terhadap Nadia, ternyata tidak ada artinya. Dan ketika Raka akhirnya menyadari hal itu, semuanya menjadi gelap. Bumi di bawahnya menghisapnya habis-habisan, menarik tubuhnya ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Nadia dan Bu Marni, bersama-sama, tertawa, menatapnya jatuh ke dalam kedalaman yang tak bisa dijelaskan. "Selamat datang di tempat yang sejati, Raka," suara Bu Marni bergema. "Ini adalah akhir dari semua yang kamu ketahui."